kita siapkan lagu pembuka puji syukur 657.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-25 di tahun C. Melalui bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk sungguh setia mengabdi kepada Allah. Satu-satunya pengabdian yang harus kita nomor satukan dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki kita mengabdi kepada dua tuan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita temukan dalam dunia ini, entah itu harta benda, kekuasaan kedudukan, atau hal-hal lain yang ditawarkan oleh dunia, itu hanya membantu kita untuk sampai pada kemuliaan Tuhan sendiri. Dan dengan demikian lewat itu juga kita boleh menyatakan kesatuan sepenuhnya dengan Dia. Sehingga di bagian lain, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadanya perkara yang jauh lebih besar, dan perkara yang jauh lebih besar adalah kemuliaan Tuhan. Sejauh mana hal ini sungguh kita hidupi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh merenungkan itu, sehingga akhirnya kita bisa menjadi orang yang cerdik pandai dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, walaupun membutuhkan pengorbanan. Tetapi kita berserah diri, moga-moga Tuhan tetap memberikan yang terbaik dan tetap dipicu untuk sungguh bertanggungjawabkan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing dalam pelayanan dan bukan dalam hal-hal lain. Maka mari di hadapan Tuhan, sejauh mana kita memiliki kesetiaan ketaatan dalam mengembangkan bakat dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita dan berusaha untuk menghidupinya dalam karya pelayanan. Mari di depan Tuhan kita hening menyadari hal ini dan mohon pengampunannya. Seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan tentunya. Kita juga bersama saudara-saudari kita yang boleh merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, utamanya bersyukur bersama dengan Ananda Putra Pratama Dermawan yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7 pada tanggal 17 September yang lalu. Juga kita membawa dalam doa kita orang tua kita, Bapak Andi Sylvester Sie, bersama dengan Ibu Maria Kaitlin Jola yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, hari ulang tahun perkawinan yang ke-41. Sekaligus juga orang tua saudara kita ini memohon supaya pada hari ini bersama dengan cucu yang pertamanya di masa kerawan perkawinan di Gotong-Gotong, itu juga semakin dikaruniai rahmat berkat Tuhan. Di hadapan Tuhan kita hening memeriksa batin kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa, Sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai pertama dan utama dalam hidup kami. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, rahmat panggilan yang Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Semoga dengan rahmat kehidupan, rahmat panggilan, kami sungguh semakin menghayati sabda-Mu dan kami semakin mengakarkan hidup iman kami kepadamu. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin,
dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum. Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Pujilah Tuhan yang mengangkat orang miskin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan
dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya,
kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu, duduklah dan tuliskanlah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepadanya yang kedua, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sepertinya sabda Tuhan ini semakin membuat kita harus bermenung di dalam kehidupan, dalam panggilan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam mengelola kehidupan ini. Saya rasa mulai bacaan pada kesempatan ini utamanya dalam bacaan Injil, dan boleh kita sandingkan dengan bacaan pertama, lalu arahnya ada dalam bacaan kedua tentunya. Kita selalu mengagung-agungkan sikap jujur. Cocok ya? Kejujuran itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita sepakat ya? Tapi bagaimana dengan bacaan pada hari ini? Endingnya ada di mana? Kita dengarkan bahwa justru seorang bendahara, kita dengarkan tadi, dia telah mengelola harta tuannya dengan keliru. Mungkin salah, tapi saya kira tidak terlalu salah sepenuhnya. Dia keliru mungkin. Pada saat dia sudah mendengarkan bahwa tuannya akan memecat dia, maka dia tidak berhenti untuk berpikir. Singkat kata, dia tidak jujur. Dan justru karena ketidakjujurannya, maka dia dipuji oleh tuannya. Aneh. Kalau saya tanya kepada kita, siapa yang
tidak menjunjung tinggi kejujuran. Saya kira tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang mau jujur? Pasti semua angkat tangan. Mudah-mudahan sepaham. Cocok ya? Tapi sekali lagi wacan, pada hari ini ternyata bendahara yang tidak jujur dipuji oleh tuannya. Kalau begitu apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih sehubungan dengan tindakan itu? Maka sangat jelas di sana bahwa ketidakjujuran tidak selamanya menjadi tanda kehancuran. Di balik ketidakjujuran, kalau ada nilai yang jauh lebih untuk bisa diperjuangkan dan bisa ditemukan, maka dalam hal ini, sekali lagi ini memang agak sulit untuk mau memberikan renungan ini kepada mereka yang belum punya pola pikir sedikit lebih dewasa. Anak-anak yang ya dalam tanda petik mohon maaf dalam pengakuan dosa, kita selalu menekankan jujur. Tapi bagi mereka yang sudah mulai dewasa, tidak selamanya jujur itu memberikan sesuatu yang jauh lebih. Misalnya, ada bapak ingin dibunuh. Lalu orang datang mencari bapaknya. Anaknya ditanya, ini bapak ini sudah lama dicari untuk dibunuh. Karena jujurnya anaknya, karena ya dikatakan bahwa harus jujur. Ditanya, adakah bapak di dalam rumah? Dia bilang, iya ada bapak di dalam. Ternyata masuk dan dibunuh. Setelah dibunuh baru dia menyesal. Kenapa saya bilang tadi ada bapak di dalam rumah? Mana yang Anda pilih? Pada saat situasi yang kritis, lalu harus jujur di sana. Atau ada pola pikir yang lain. Dan itulah yang masuk di dalam pikiran bendahara ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Bukan untuk menyelamatkan saja dirinya, tetapi menyelamatkan banyak orang, termasuk tuannya sendiri. Dalam bacaan pertama Amos sudah mengeritik hal itu. Kalau kita baca baik-baik bacaan pertama, peringatan terhadap orang yang membeli orang papa karena uang. Dan dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan orang yang membinasakan orang yang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu supaya kita boleh berdagang terigu dan seterusnya, dan kita menaikkan semuanya itu. Jadi soal mendapatkan hal yang jauh lebih besar, Bapak Ibu saudara terkasih. Kalau bacaan mengatakan barang siapa setia dalam perkara kecil akan diberikan perkara yang jauh lebih besar. Maka sangat jelas Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kesetiaan itu menjadi sesuatu yang harus dibarengi dengan sikap bijaksana untuk mengambil suatu tindakan. Dan dengan demikian saya kira sangat jelas bahwa soal mengikuti Kristus bukan soal untung rugi. Tetapi bagaimana saya semakin tumbuh dan berkembang untuk memperjuangkan bakat dan talenta yang ada pada diri saya dan menjadi bagian untuk orang-orang lain dalam karya pelayanan. Maka dari sini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sangatlah jelas bahwa hidup setia dalam hal-hal kecil dan besar itu sungguh-sungguh menjadi suatu pertimbangan. Bendahara yang tidak jujur tetapi cerdik dan pandai ternyata mendapatkan pujian. Dan dengan demikian seperti kita dengar Yesus memuji bendahara yang tidak jujur itu, bukan karena ketidakjujurannya, bukan karena kelicikannya, tetapi karena kecerdikannya untuk memandang ke depan apa yang dia harus buat supaya dia masih bisa ditampung oleh orang lain pada saat dia dipecat sebagai bendahara di tuannya itu. Apakah tuannya marah? Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara terkasih.
Justru tuannya bersyukur dan bisa menemukan bahwa seandainya saya tetap berpegang pada apa yang saya buat, untuk tetap menekan kepada orang yang saya pinjamkan 100 dan dia harus kembalikan bahkan mungkin lebih daripada itu, maka saya akan kena apa yang dikatakan oleh Amos dalam bacaan pertama kutukan. Karena orang akan bercerita banyak hartanya tetapi tidak pernah memberikan sedikit pun kemurahan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Di sana letaknya Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka dia sendiri merasa diuntungkan secara sosial dan dalam norma nilai-nilai kehidupan manusia yang jauh lebih diutamakan. Bendahara yang tidak jujur tadi dipuji karena kecerdikan dalam hal itu untuk melihat secara keseluruhan apa yang harus dibuat. Apakah hanya menguntungkan bagi dirinya? Belum ditentukan di sana. Tetapi yang pasti bahwa tuannya itu merasa senang dengan perbuatan itu. Apalagi orang yang sudah dibantu, yang punya utang 50, 100 menjadi 50, 100 menjadi 80 dan seterusnya. Secara finansial dia merasa lego dengan itu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa sebaiknya kita punya visi dan misi ke depan. Yesus mengajak kita untuk bijaksana dan cerdas, menggunakan segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada kita, termasuk bakat dan talenta. Dan kalau hal itu kita coba di dalam karya pelayanan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, tanpa menuntut secara duniawi. Saya kira beberapa minggu lalu kita tetap merenungkan hal itu. Jadi akhirnya kita diajak untuk merenungkan harta duniawi bukanlah segala-galanya. Dan itu bisa kita temukan dalam Injil Lukas pada hari ini. Kamu tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, yaitu kepada Allah dan kepada Mammon. Dan inilah yang senantiasa ditegaskan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus sungguh-sungguh membangun relasi hubungan dengan dunia ini, tetap juga membangun relasi dan hubungan dengan harta duniawi, yaitu uang, jabatan, kuasa, kekayaan, dan itu akan menjadi sarana bagi kita, bukan menjadi tujuan yang harus dicapai. Maka dengan demikian diharapkan bahwa kita tetap memilih satu Tuhan saja, karena Allah itu esa. Hanya di dalam Dialah kita dimampukan untuk itu. Yesus mengingatkan bahwa harta duniawi bersifat sementara saja. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kekuasaan bisa runtuh. Tetapi pengalaman kebijaksanaan akan membuat kita jauh lebih bertumbuh dan berkembang. Dan itulah yang dikatakan, kalau kita setia dalam hal ini, maka kita akan diberikan anugerah besar, yaitu kemuliaan Tuhan sendiri. Setia dalam hal-hal kecil sungguh akan membawa kita kepada kejujuran yang sejati, kepada kesetiaan, kepada komitmen dan ketekunan kita perjuangkan. Jangan sampai ada masalah sedikit lalu kita mulai mengatakan, kalau begitu lebih baik saya mundur. Kalau kita mundur dari apa yang kita komitmenkan di hadapan Tuhan, lalu pertanyaan kita, apa yang kita cari? Emangnya di dalam karya pelayanan tidak ada salib, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Tapi justru dengan bertahan dalam situasi seperti itulah, maka apa yang dikatakan dalam bacaan kedua itu sungguh-sungguh akan membuat kita mendapatkan yang terindah, yang terbaik. Untuk bisa menemukan itu Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada cara lain. Datanglah senantiasa kepada Tuhan. Berdoalah senantiasa. Dan juga tetap mendoakan orang-orang. Semua saja dalam seluruh kehidupan tanpa kecuali. Dan tidak ada terbersit dalam diri kita rasa iri dan dengki kepada orang lain. Karena kalau kita membawa dalam doa dan membawa doa dengan rasa dengki dan iri kepada orang, maka itu tidak ada gunanya. Karena pada dasarnya sikap seperti itu
tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana kita dengan sikap jujur terbuka di hadapan Tuhan penuh kebijaksanaan, dengan sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri, mengakui keberadaan kita di hadapan Tuhan dan menyadari hal itu. Lalu kita datang di hadapannya untuk mempersembahkan paling tidak harapan kita bahwa setiap hari Minggu kita boleh melakukan hal itu. Kalau memungkinkan setiap saat. Bagi mereka yang bisa harian, saya kira hal ini setiap saat diingatkan. Bahwa kita boleh datang bersyukur dan persembahkan seluruh niat dan doa-doa kita memulai hari ini dalam perayaan Ekaristi. Tentu dengan satu pengharapan bahwa kita menyadari bahwa sepanjang hari ini mungkin saya berada dalam situasi yang seperti ini. Tetapi syukur Tuhan berikan kesempatan kepada saya untuk boleh menatap hari yang baru dan saya datang persembahkan itu. Moga-moga sepanjang hari ini hidup saya semakin berkenan kepadanya. Dalam seluruh tugas, pekerjaan-pekerjaan yang saya jalani di dunia ini. Dan dengan demikian itu akan semakin membantu saya untuk boleh mempersembahkan yang terbaik. Sehingga pada saat berjumpa, bertemu dengan orang, yang terjadi adalah kasih Tuhan sendiri. Dan bukan karena kasih diri kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap menyadari hal ini. Dan dengan demikian persatuan kita dengan Allah dalam diri Yesus Kristus semakin boleh kita nikmati. Karena kita berusaha untuk setia dalam perkara kecil, mengolah semua secara bijaksana dalam dunia ini, apapun itu, dan membantu kita untuk sampai pada hal yang lebih besar, yaitu hidup mulia bersama dengan Tuhan. Semoga demikian. Saudara-saudari, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan secara singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini kepada kita. Marilah mengatakan kepadanya, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi semua orang yang memegang kekuasaan, bagi para negarawan dan para pemimpin gereja, bagi para orang tua dan pendidik, dan bagi semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga mereka semua bekerja untuk membangun dunia yang lebih adil. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para ekonom dan penyelidik, para seniman dan para penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa. Ya Bapa, semoga mereka berhasil menciptakan suatu dunia penuh keindahan dan perdamaian. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, bagi semua korban ketidakadilan. Ya Bapa, semoga martabat manusiawi mereka semua dihargai. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi para penindas dan pemeras, bagi mereka yang menipu orang lain. Ya Bapa, semoga hati mereka bertobat. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami saling melayani dengan menyediakan waktu,
harta dan tenaga bagi saudara-saudari kami. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih rahmat panggilan dalam mengabdi Engkau, khususnya bagi anak terkasih Putra Pratama Dermawan yang merayakan hari ulang tahun yang ke-7 pada tanggal 17, dan orang tua saudara kami Bapak Andi Sylvester dan Ibu Maria yang merayakan hari ulang tahun perkawinan ke-41 pada hari ini. Semoga dalam perjalanan hidup yang Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasakan kedamaian kebahagiaan, sukses, sehat walafiat dalam seluruh kehidupan, dan semakin mengarahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu lewat panggilan hidup dan seluruh harapan-harapan yang akan diperjuangkan di tengah dunia ini, sehingga semuanya itu sungguh membantu mereka untuk boleh menikmati kesempurnaan di dalam Dikau sendiri. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Kami juga tetap mempercayakan kepadamu saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, bersama dengan mereka yang setia mendampinginya. Kiranya kekuatan-Mu tetap meneguhkan mereka dalam situasinya, sehingga dengan mengalami sakit penyakit, mereka tetap menaruh pengharapan kepada-Mu untuk memperoleh kekuatan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Kuatkan mereka bersama dengan mereka yang senantiasa setia mendampingi dalam seluruh kehidupan. Marilah berdoa, jadikanlah kami abdi-Mu yang baik ya Tuhan. Sehingga dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing dalam hati kita. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia. Sewaktu kami masih di perjalanan ke hari depan, bila mana Engkau menjadi Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus persembahan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Waktuku pun pakailah memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini, semoga mempersatukannya dengan korban putramu sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surga serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Pandang dan teguhkan kami anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami untuk sungguh semakin berusaha setia dalam perkara kecil, dan akhirnya Engkau boleh menganugerahkan hal yang jauh lebih besar dalam kemuliaan-Mu. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa,
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Tuhan Allah gembalaku, ku tak kekuatan, dibimbingnya ke rumputan, ke air yang tenang, dan disegarkan jiwaku, dituntun olehnya meniti jalan yang benar di dalam namanya. Pun pada jalan yang gelap tidaklah ku gentar, sebab Engkau menjagaku, bersamaku selalu, dan santapa Kau hidangkan di muka kawanku, Kau urapi kepalaku, pialaku penuh kerelaan dan kasih-Nya seumur hidupku. Kelak pun aku diberi tempat yang abadi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 20 sampai 21 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 13 dan 14 September 2025 sebesar Rp19.280.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.500.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.560.000. Sumbangan dari CH sebesar Rp1.000.000 dan dari Andri Septama sebesar Rp250.000. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta II Soka sebagai pengumuman ketiga.
Calvin Sebastian Jita dengan Jesslyn Wijaya sebagai pengumuman kedua. Eliezer Laurentius Tulak dengan Desi Meidi Sahuleka sebagai pengumuman kedua. Kevin Gani Ciwandi dengan Elizabeth Erika Luardi sebagai pengumuman pertama. Richard Fidal Deme Hajon dengan Marcelina Noviana Naihati sebagai pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai pertama. KTM mengadakan kegiatan KRK Adorasi dengan tema Imam Dasar Hidup Rohani Kita pada hari Jumat 24 Oktober 2025 di Hotel Claro Pinisi Ballroom pukul 18.00 sampai selesai. Dan retret pembaharuan hidup rohani akan dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis 27 sampai 30 Oktober 2025 di Gereja Katedral Makassar pukul 18.00 sampai selesai. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas meminta dukungan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana mereka dengan berpartisipasi membeli kupon bazar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian berat penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, lektor, pembaca pemazmur, dirigen organis, PPA Misionar dan Prodiakon Kolektan. Kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih juga kepada kelompok sound system dan kelompok dekorasi. Dan sesudah pranekariksi ini akan dilanjutkan dengan baptisan anak. Harap supaya yang akan dibaptis anaknya segera mempersiapkan diri. Sesudah itu persiapan lagi ada perkawinan pada kesempatan ini yang nanti akan dipimpin oleh Romo William Daya bersama dengan mungkin ada beberapa pastor yang akan ikut ya. Jadi itu kita juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang persatukan diri pada hari ini. Saya kira demikian beberapa hal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpuruk.
Terima kasih.